teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini tuh aku mau menjawab pertanyaan dengan hasil sharing gitu ya sama salah satu teman kita gitu ya. Pada konteksnya adalah ada orang yang rela memberikan seluruh hidupnya untuk narsisis. Mungkin ini ditujuin untuk semua orang yang raja rela gitu ya. Soalnya teman-teman, dengan kalian itu yang kalian merasa cinta banget, nggak bisa lepas banget, itu tuh sebenarnya mengandung ekspektasi ya teman-teman gitu ya. Dan ekspektasi untuk seorang narsis itu beban gitu ya. Nah, pertanyaan ini ditanyain ke saya, dan memang korban atau supply ini masih sangat berusaha untuk tetap bertahan. Pokoknya gitu ya, pokoknya ya kak, aku tuh nggak mau tahu, pokoknya aku harus tetap sama dia gitu ya. Ngelakuin apapun deh, ekstrimnya kalau aku sampai mati pun nggak apa-apa gitu ya. Dia mau tetap pacaran sama selingkuhannya nggak apa-apa, tapi aku tetap harus sama dia. Dia mau nambah istri nggak apa-apa, dia mau ngambilin orang lain nggak apa-apa, yang penting sesekali dia perhatiin aku. Terserah, pokoknya aku nggak mau tahu gimana caranya, yang penting aku tetap harus sama dia gitu ya. Artinya tuh susah sekali lepas. Daripada aku lebih sakit, mendingan aku melakukan apapun deh. Semoga kalau aku takluk gitu ya, dia bisa sedikit banyak kasihan gitu kali ya sama aku gitu ya. Nah, ketika aku bilang sebenarnya apa sih yang kalian harap, yang kamu cari gitu ya dari hubungan trauma bond ini gitu ya, tapi dia malah nanya, aku pengennya kayak gini, aku pengen tetap bertahan dan aku pengen ngasih semuanya, soalnya kalau aku bisa membuat dia senang gitu ya, aku merasa kayak berharga atau heroik gitu ya. Bahkan rela kalau narsisis punya supply lainnya gitu ya. Nah, jawaban saya tuh sayangnya tuh kayaknya nggak ada deh supply yang bisa memberikan segala sesuatu yang narsis minta. Soalnya seorang narsis itu kan kayak baskom bocor ya. Sebanyak apapun validasi yang kalian berikan, sebanyak apapun itu tetap kurang gitu ya teman-teman. Nah, di dalam video ini aku cuma mau bilang nomor satu, nah manusia punya kelemahan, termasuk kalian yang pengen berusaha untuk jadi supply yang powerful banget buat narsisis. Nah, kalau kalian punya kelemahan, kekurangan, nah itu nggak bisa diterima oleh seorang narsisis. Kedua, hubungan apapun mengandung harapan. Kalau misalkan kalian juga nggak punya ekspektasi terhadap orang ini, sebenarnya hubungan itu nol besar gitu kan. Makanya tadi kalian bilang ya sesekali, yang penting aku diperhatiin. Sebenarnya itu mengandung harapan gitu ya, dan itu bisa menimbulkan masalah baru gitu ya. Kemudian yang nomor 3, mereka tuh ingin bahwa kalian bisa membaca isi pikiran mereka dan selalu ada dan selalu match dengan skenario yang ada di pikiran mereka. Nah, masalahnya di sini dukun hebat juga belum tentu bisa, bos gitu ya. Jadi artinya kemampuan itu belum tentu ada. Nah, nomor 4, mereka pengen kalian juga bisa secara instan ada buat mereka, atau bahkan standby, atau juga nggak peduli kalian sedang melakukan apa atau kalian sedang di mana, tapi kalau mereka butuh kalian harus langsung sekejap ada. Nah, tentunya itu susah gitu ya, karena mereka juga mau agar secara intuisi kalian harus ngilang juga, mundur juga, nggak ganggu mereka sama sekali juga ketika mereka tidak menginginkan Anda. Nggak giliran lu kok, ngapain lu ganggu gua gitu ya. Kemudian nomor 5, mereka ingin Anda sempurna dengan semua itu, dan tapi juga nggak memperhatikan kebutuhan Anda gitu ya. Dan jangan harap mereka juga peduli sama kebutuhan kamu gitu. Jadi kayak timpang banget nggak sih standarnya gitu ya. Kemungkinan besar yang akan terjadi kalau kalian ngelakuin semuanya itu sementok-mentoknya, ya tetap akan ada alasan atau drama untuk dia tetap akan marah atau kecewa sama kita gitu ya, merasa kurang lah, disakiti. Sedangkan sebenarnya yang kita lakuin
udah semaksimal yang kita bisa gitu ya. Di value itu tetap pasti ada, karena energi kita tuh akan habis gitu, akan lelah gitu ya. Apalagi kalau ngadepin tipe covert yang dendamnya parah banget, dramanya silent treatment yang benar-benar membingungkan gitu ya. Dan mereka akan terus mencari supply yang baru gitu ya. Nah, jadi kalau kalian terus bermain dan berdrama di dalam roller coaster ini, ya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi sebenarnya itu tidak memenuhi istilah apa yang disebut dengan istilah relationship gitu ya teman-teman. Jadi itu bukan sebuah hubungan gitu ya teman-teman. Orang NPD itu nggak stabil atau labil. Apapun yang kalian lakukan hanya diserap habis saat itu aja gitu ya. Jadi semua kebaikan itu untuk momen itu saja, pada saat itu. Bahkan mereka juga tersinggung kalau yang kalian berikan itu nggak cukup baik untuk mereka gitu ya. Dari di dalam penelitian, supply yang bertahan itu sebenarnya yang nggak tahu cara survive, nggak mau survive, dan lekat banget trauma bond Stockholm syndrome-nya gitu ya. Dan secara medis mungkin ada disorder lain kayak codependency yang parah gitu ya. Jadi kayak malah sangat addict dengan hubungan yang satunya di abuse dan satunya melakukan perilaku abusif. Jadi kalau kalian sampai bertanya atau mencari cara untuk seperti ini, apakah mungkin ada codependency yang di luar batas normal? Soalnya lama-lama kalian juga bisa kolaps gitu teman-teman. Jadi hati-hati dengan keputusan untuk terus berpikir seperti itu teman-teman. Nah, jadi keputusan itu bisa memiliki hubungan sebab akibat, kayak buang-buang waktu, tenaga, uang, lelah secara emosional gitu ya. Tapi sebelum kalian pergi perang, setidaknya kalian tahu apa yang kalian hadapin di depan gitu, dan seberapa dampaknya itu seberapa hebat gitu ya teman-teman. Nah, apapun yang kalian putuskan nggak perlu diputuskan mendadak atau sesegera, tapi yang penting kalian punya timeline dan tahu apa yang kalian tuju gitu ya teman-teman. Jadi apa yang benar-benar di depan atau mau digapai itu udah jelas apa gitu ya teman-teman. Nah, aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, komen, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.